Bu, saya mau bahas tentang keselamatan nih sedikit. Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu atau gimana? Ya, Islam itu kan kalau dalam pengertian saya kan sangat luas. Tidak hanya Islam itu ada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa ini penting saya bahas? Nanti untuk menjawab orang-orang yang bertanya dengan logika yang keliru saat ini mengatakan, kenapa ada orang Islam berbuat salah masuk surga, sedangkan ini non-muslim baik di dunianya tiba-tiba masuk neraka? Bagaimana cara menjawabnya? Jangan ngarang, jawaban itu sudah ada di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas pernyataan Profesor Musdah Mulia, bahwa surga bukan hanya milik orang Islam. Nama Profesor Siti Musdah Mulia belakangan ini banyak membuat pernyataan kontroversial di media sosial. Dalam podcast di channel YouTube Samuel Chris, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyampaikan, bahwa Islam bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, namun Islam adalah kepasrahan kepada Tuhan. Musdah Mulia menambahkan, untuk masuk ke surga tidak harus memeluk agama Islam. Namun mereka yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama, adalah kunci sesungguhnya untuk masuk ke dalam surga. Karena surga bukan hanya milik satu agama saja. Berikut kita simak video tersebut. Bu, saya mau bahas tentang keselamatan nih sedikit. Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu atau gimana? Ya, Islam itu kan kalau dalam pengertian saya kan sangat luas. Tidak hanya Islam itu ada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi semua agama yang mengedepankan mengedepankan hati nurani. Jadi kalau dalam Islam tidak katakan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu kan percaya pada Tuhan kan? Nah, kamu percaya kepada hari kemudian kan? Dan kamu berbuat baik. That's it. Itu aja. Jadi kalau menurut saya semua penganut agama mengatakan apa hanya Islam. Tunggu dulu, Islam itu artinya apa dulu? Islam itu adalah kepasrahan. Jadi Islam itu bukan hanya mereka yang di KTP-nya Islam gitu. Karena itu kan cuma nama ya kalau menurut saya. Karena itu mari deh kita lebih meluaskan ya paradigma kita sehingga kita tuh nggak sempit gitu memahami Islam itu hanya umat Islam pun juga banyak loh, banyak sekte-sektenya, banyak aliran-alirannya. Karena itu kalau saya jangankan orang yang menganut agama Islam, orang yang tidak menganut agama Islam pun cuma 3 syaratnya. Kalau dalam Islam pun juga dalam ayat Al-Quran juga disebutkan mereka yang percaya kepada adanya Tuhan, mereka yang percaya kepada adanya hari kemudian, apapun yang kamu sebutkan, mau sebut hari akhirat, nirwana, moksa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kamu percaya untuk berbuat baik. 3 ini adalah syarat. 3 itu aja. Jadi kamu lakukan kebaikan untuk kemanusiaan, untuk semesta, untuk alam semesta. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu untuk masuk surga. Untuk keselamatan itu sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya mari kita saling menghargai aja satu sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya? Beribadah dengan harapan mendapatkan surga atau takut akan neraka bisa menjadi salah satu motivasi bagi sebagian orang untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama. Namun motivasi ibadah bisa sangat bervariasi dan kompleks. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam beramal ibadah diperbolehkan, dan merupakan perbuatan terpuji. Al-Quran menjanjikan ampunan dan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Namun sebagian ulama berpendapat, bahwa beribadah karena mengharapkan balasan akhirat akan mencacati keikhlasannya. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad berpendapat, bahwa beramal semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah lebih utama, daripada karena berharap mendapatkan pahala, atau takut terhadap siksa. Lantas, benarkah surga bukan hanya milik agama Islam, dan apakah semua penganut agama akan masuk ke surga? Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah tentang hal tersebut. Penting saya bahas, nanti untuk menjawab orang-orang yang bertanya dengan logika yang keliru saat ini mengatakan, kenapa ada orang Islam berbuat salah masuk surga, sedangkan ini non-muslim baik di dunianya tiba-tiba masuk neraka? Bagaimana cara menjawabnya? Jangan ngarang, jawaban itu sudah ada di Quran. Quran surah ke-25 ayat 23. Tafsir dari yang ini. Lihat kalimatnya ya. Perhatikan bagaimana adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang yang tidak beriman berbuat baik di dunia, dia baik. Kata Allah, kebaikan ini akan dibalas saat di dunia, langsung. Akan dibalas.
Kalau ada non-muslim bikin jalan, suka berbagi, itu kan kita pun responnya baik kan? Hormati dia, kemudian diangkat dalam kebaikan-kebaikan dengan aspek dunia saja. Bahkan kita doakan dapat hidayah kan? Itu balasan kontan dari Allah dengan sifat adilnya, disebut dengan Rahman. Tapi karena kebaikan ini tidak bernilai ibadah, ini jawabannya. Sedangkan di akhirat itu bekalnya bukan kebaikan dunia, tapi bekal ibadah akhirat. Maka saat ke akhirat, karena kebaikan ini tidak diniatkan untuk ibadah, nggak jadi bekal akhirat. Cuman dunia saja. Adilnya Allah membalas kebaikan dunia ini karena dikerjakan di dunia. Cuma karena tidak diniatkan ibadah, saat pulang ke akhirat, bekal akhirat itu bukan dunia, tapi ibadah. Karena itu dia kehilangan bekal sampai ke akhirat. Karena itulah ketika sampai di akhirat, bekal dunia ini menjadi tidak berguna karena tidak bernilai ibadah. Jelas begini? Saya pernah berdialog dengan satu orang, doktor dari UIN, gitu kan. Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih bokil lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi Anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama. Semua orang bisa masuk surga. Agama apa saja. Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid Basalamah, nggak usah tanya titel, saya nggak jauh dari Anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3, gitu kan? Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat Anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan? Ngajar di UIN. Baik. Anda pasti tahu lah. Tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi. Nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Nggak usah datangkan buku apapun. Nggak usah buku tafsir. Nggak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Enggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Coba berikan pendapat. Dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu marbot masjid sempat bawa dia dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendorkan kita dari agama. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.